bersama-sama berkumpul tentunya di dalam setiap kebaktian, di dalam setiap pelaksanaan meditasi, di dalam setiap pelaksanaan diskusi dhamma. Ada hal yang harus kita niatkan. Kita berniat untuk mendapatkan sesuatu yang positif untuk perjalanan hidupnya kita. Karena dalam kenyataan di kehidupan seharian kita, bukankah untuk niat-niat yang baik suka sering lupa? Ya sering lupa ya. Kalau untuk yang misalnya umpama, ini maaf ya, kalau niatnya mau marahin orang lupa enggak? Enggak ya. Nah kalau buat marahin orang enggak lupa gitu kan. Maaf lagi nih, buat nyindir-nyindir orang juga nggak lupa lagi. Tapi kalau giliran mau meditasi, lupa. Ya, mau baca parita, lupa lagi. Mau ngapain lagi yang baik-baik, seringkali lupa. Makanya mestinya diniatkan untuk melaksanakan hal-hal yang positif ini. Kita niatkan, kita tujukan agar kita mendapatkan manfaat gitu. Ya, jangan cuman baca ya asal baca, meditasi duduk asal duduk gitu, bukan. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan membawa manfaat. Nah sekarang kembali ke topik kita. Topik kita apa pagi hari ini? Akan lupa memang. Persembahan dari Anda untuk Anda. Nah, jadi di dalam perjalanan hidup ini juga kita tahu ada yang akan kita persembahkan untuk kita. Setiap kali tindakan-tindakan yang kita lakukan, itu artinya persembahan dari kita untuk ke yang berikutnya langkah kita. Sekarang kita melangkah nih, melangkah. Ini untuk dipersembahkan untuk kaki yang satu lagi bisa melangkah ke depannya, ke berikutnya. Jadi setiap kali tindakan yang kita lakukan itu adalah persembahan untuk kita, bukan persembahan ini untuk yang masa yang akan datang gitu, nunggu mati dulu gitu, enggak. Nah, ada. Jadi di kehidupan yang ini pun tetap berlaku. Misalnya begini, ketika kita ketemu masalah, kita mau menjadi galau dengan masalah itu bisa. Kita mau berpikir, berusaha bagaimana mencari jalan keluarnya juga bisa. Nah seandainya kita memilih panik, akhirnya jadi galau. Nah itu, panik itu mempersembahkan kegalauan di depan gitu. Ketemu masalah, kemudian kita berpikir gimana caranya ya untuk mencari solusinya. Nah pemikiran itu memberikan langkah lagi ke depan untuk terus mencari solusinya. Pikiran pelopor, pemimpin, pembentuk dari segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah persembahan dari kita untuk kita. Bukannya dari kita dipersembahkan untuk yang lain. Sekarang contoh cerita dana makanan aja. Umpama ini makanan. Ketika makanan ini dipersembahkan, ini udah otomatis menjadi milik secara materi, nih benda ini menjadi milik yang menerima persembahan. Secara jasa kebajikan, begitu dana ini diserahkan, sekarang gini, ini makanan ini dipersembahkan untuk apa? Untuk yang menerima makanan ini supaya kuat, supaya sehat, supaya bertenaga, supaya banyak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi di dana makanan yang dipersembahkan ini ada kandungan itu gitu. Bukan hanya kandungan vitamin A, B, C, mineral dan lain sebagainya. Itu milik yang menerima persembahan. Tapi kalau vitamin yang tadi semoga kuat, sehat dan lain sebagainya, itu milik pemberi. Nah kalau si penerima setelah makan makanan ini, ya penerima menjadi sehat, menjadi kuat, bisa berkarya dan lain sebagainya. Nah si pemberi begitu ini diserahkan, udah itu mah langsung milik dia. Kekuatan, kesehatan, kemajuan dan lain sebagainya, begitu itu dipersembahkan, itu jadi milik dia. Jadi apa yang Anda persembahkan itu untuk Anda. Apa yang Anda persembahkan itu milik Anda. Nah dalam perjalanan hidup ini, yang mana yang lebih banyak kita persembahkan untuk hidup kita?
Kebahagiaankah? Atau biasa-biasa? Atau mempersembahkan penderitaan? Di dalam batin kita terlalu banyak model di dalam batin kita. Garis besar, yang baik, yang buruk, garis besarnya, yang baik dan yang buruk. Yang baik modelnya juga banyak macam di kita. Ada cinta kasih, ada belas kasih, kemudian ada apa lagi tuh? Ada semangat, ada kekuatan tekad, ada kebijaksanaan, ada pengetahuan, banyak model ya. Yang baik-baik di dalam batin kita kan banyak modelnya. Udah, yang jelek banyak juga, cuman nggak tahu mana yang lebih banyak. Mana model yang lebih banyak di dalam batin kita kan ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif banyak modelnya, banyak macamnya. Yang negatif juga banyak macamnya. Mengenai lebih banyak yang mana, katakanlah kita juga nggak tahu mana yang lebih banyak, ya. Kemudian sekarang lihat mana yang lebih didukung sama kita. Yang baik yang lebih kita dukung atau yang negatif yang kita dukung? Hah? Yang baik ya, kalau lagi duduk di sini mah yang baik. Kalau lagi duduk di dalam kemarahan, di dalam ketersinggungan, yang didukung belum tentu yang baik yang didukung. Tapi apapun yang kita dukung itu hadiah kehidupan buat kita. Jadi harus hati-hati ya. Ketika seseorang mau mencelakai orang lain, harus hati-hati, sebetulnya itu persembahan untuk dia. Contoh kayak tadi dana makanan. Jadi ini makanan begitu ini diserahkan milik siapa? Milik penerima dong, gitu. Benar, memang ini secara materi milik penerima. Kemudian kita mempersembahkan, mau katakanlah mencelakakan orang lain umpama. Persembahan itu ya memang si penerima katakanlah menjadi celaka karena tindakan seseorang itu. Udah dapat itu, tapi langsung itu juga menjadi milik si pelaku. Iya. Jadi ada sebab dan akibat. Sebab dan akibatnya ini ketika kita menanam, tadi Romo ada bilang karma. Karma itu hukum sebab dan akibat gitu ya. Nah, ketika kita menanam kebaikan atau keburukan, bukan tertanam di apa yang di orang-orang yang kita kasih, di orang-orang yang jadi korbannya kita. Karma baik kita, karma buruk kita bukan tertanam di luar, tapi tertanam di dalam batin kita. Ketika kita menolong si A, lalu ketika kita mengalami kesulitan di depan mata si A nggak melakukan pertolongan. Katakanlah si A tidak menolong kita, tapi yang menolong si B. Katakanlah begitu, ada A dan B di depan mata kita, yang pernah kita tolong si A, tapi kok kenapa yang nolong si B? Apakah hukum karma ini salah kerjanya? Tidak salah. Kita menanam kebaikan, udah tertanam di dalam batinnya kita. Ketika karma baik yang kita tanam ini udah waktunya berbuah, walaupun si A yang kita tolong ini gak melakukan pertolongan ketika kita mengalami kesulitan, tapi tetap hukum alam bekerja. Ada si B, ada si C, ada siapa-siapa yang menolong kita gitu. Jadi yang namanya kita menolong si A bukan berarti si A yang harus berbalas ke kita. Terserah si A mau membalas atau tidak, itu hak asasinya dia. Dia udah menerima pertolongan, dia punya nggak kata nyukata wedi? Punya nggak rasa berterima kasih dan ingin membalas budi? Kalau dia nggak punya, itu mah hak asasi dia. Itu yang dia mau persembahkan untuk hidupnya dia gitu. Nah, kalau misalnya kita kesulitan, tetap buah-buah karma itu yang akan menolong kita, kan? Jadi nggak usah khawatir. Terus satu hal lagi, seringkali saya dengar ada kesalahan dalam pengertian tentang hukum karma, yang hukum sebab akibat ini sudah mulai terjadi penyimpangan pemahaman atau pengertian. Ini dianggap sebagai hukum hutang piutang. Misalnya, oh dulu kali saya ada hutang karma sama dia. Ya, sekarang udah mulai diarahkan demikian kan. Seringkali udah mulai mengarah hutang karma. Ingat, karma bukan hukum hutang piutang, tapi hukum sebab dan akibat. Ya, kalau hukum hutang piutang, hutangnya segini, ya bayarnya juga segini.
atau bunganya sedikit dan lain sebagainya. Tapi kalau hukum sebab akibat enggak begitu prosesnya. Dan ingat, hukum karma bukan hukum hutang piutang. Jadi jangan dipikir ini adalah hukum hutang piutang, hukum sebab akibat, ya. Nah, sekarang mengenai persembahan, apa yang kita persembahkan dalam hidup kita, itulah yang menjadi miliknya kita. Itu yang akan menjadi bagian kita. Jadi dalam hal ini kita harus wanti-wanti ke dalam pikiran kita. Karena kalau pikiran kita jahat, persembahan-persembahan kejahatan yang kita berikan untuk kita. Kemarin saya ada ketemu satu orang yang dia katakanlah simpatisan, simpatisan Buddhis begitu. Kemudian berbincang-bincang, masuk ke dalam pembahasan bahwa akhirnya dia merasa ngeri. Kalau begitu, saya sangat ngeri sama pikiran saya. Karena kalau pikiran ini baik, dia memproduksi yang baik. Kalau pikiran ini jelek, dia akan memproduksi yang jelek. Nah, sekarang coba para upasaka dan upasika, di dalam per hari yang kita lewati, pikiran ini kebanyakan yang mana dia? Kerjanya ya pikiran kerja demikian. Tapi kandungan dari kerja pikiran ini apa? Gitu. Isi dari yang dikerjakannya ini apa? Itu yang harus kita perhatikan. Karena itu semua akan menjadi milik kita, bukan menjadi milik orang lain. Kerja nih ya, ada tiga pintu. Pintu pikiran, pintu ucapan, sama pintu jasmani. Yang paling nggak kelihatan itu pintu pikiran. Karma-karma yang dituangkan melalui perbuatan pikiran itu yang paling nggak kelihatan. Kalau ngomongan kelihatan sama orang, ya kedengeran sama orang, ketahuan. Tindakan jasmani juga kelihatan dan ketahuan sama orang. Pikiran nggak ketahuan sama orang. Dan si pelaku merasa tenang-tenang aja. Orang-orang nggak tahu ini, gitu. Dia tenang-tenang kan, orang-orang nggak tahu ini. Mula-mula orang-orang nggak tahu, pada akhirnya si pelaku sendiri juga nggak tahu. Karena udah saking seringnya melakukan tindakan-tindakan salah, menjadi terbiasa, yang semula dia tahu, dia seringkali mencari pembenaran, lama-lama dia anggap tindakannya udah benar walaupun salah. Begitu dia refleksi lagi atau nengok lagi ke belakang, dia udah gak mengenali tindakannya ini baik atau benernya, salah atau nggak benernya, dia udah gak mengenali lagi. Nah, dia itu siapa? Bisa kita, bisa orang lain, bisa kita dan orang lain. Jadi jangan merasa aman kalau kita melakukan tindakan yang salah, orang-orang nggak tahu ini. Betul, orang-orang nggak tahu. Tapi hukum alam itu terus aja berproses. Nggak dibilang hukum alam mencatat, tidak, nggak perlu nyatet karena nggak ada buku, nggak ada pulpennya. Iya, hukum alam mah kerja aja terus, bekerja aja dengan apa yang semua terjadi gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, walaupun apa yang kita pikirkan orang lain nggak tahu, tapi proses hukum alam itu tetap bekerja. Mari kita sekarang menyimak tentang perenungan Raja Pasenadi. Sekali waktu Raja Pasenadi di dalam kesendiriannya merenung, siapa ya orang yang benar-benar mencintai dirinya dan siapa orang yang memusuhi dirinya. Kan aneh juga ya, maksudnya kok ada sih orang memusuhi dirinya. Tapi untuk Raja Pasenadi kepikiran siapa yang mencintai dan siapa yang memusuhi dirinya. Kemudian dari hasil perenungannya, bahwa orang yang mencintai dirinya adalah orang yang melibatkan diri dengan perilaku yang baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Ingat, ini melibatkan, bukan dilibatkan. Kalau dilibatkan itu pasif ya kalau dilibatkan. Tapi ini melibatkan, berarti akan aktif, bergerak gitu. Melibatkan diri dengan perilaku yang baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan jasmaninya. Sebaliknya, orang yang memusuhi dirinya berarti orang yang melibatkan diri dengan perilaku yang salah, baik melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani. Kemudian cerita orang yang baik ini, orang yang mencintai dirinya,
Nah, yang namanya mencintai dirinya kan dia melibatkan diri dengan hal-hal yang baik, berarti banyak hal yang harus dia kerjakan. Baik melalui pikiran, ucapan maupun jasmani gitu kan. Harus ada sesuatu yang dia kerjakan sehingga memproduksi kebaikan. Maaf ya, berdasarkan pengalaman para upasaka-upasika, kalau kerja baksos lah, jadi relawan, capek enggak? Capek. Udah capek, dapat dana lagi. Dananya bukan uang, bukan. Dananya itu bisa bergaransi seumur hidup. Dana apa yang kita dapat? Dana kritikan. Garansinya seumur hidup. Walaupun udah gak menjabat jadi pengurus, tetap dikritik. Walaupun itu kejadiannya udah puluhan tahun lalu, tetap itu dikenang-kenang gitu sama orang-orang. Nanti ketemu lagi dulu tuh waktu dia jadi pengurus gitu. Ayo aja terus. Dulu tuh lagi dia jadi pengurus. Terus kritikan itu gak pernah habis. Jadi dapat dana kritikan dengan garansi seumur hidup. Ya, terus lagi kalau begitu misalnya kan udah capek, udah dapat dana kritikan dengan jaminan garansinya itu seumur hidup lagi. Mungkin ada orang-orang yang berpikir, ya kalau gitu saya nggak sayang diri ya. Udah capek-capek, akhirnya dikritik, jadinya kesel gitu ya. Walaupun dia merasa dia nggak sayang dirinya, nggak mencintai dirinya, tetap dia termasuk orang yang mencintai dirinya. Karena dia melibatkan diri dengan perilaku-perilaku yang baik. Nah, kebalikannya, dengan orang-orang yang melibatkan diri dengan perilaku yang buruk, walaupun dia merasa mencintai dirinya, karena maaf nih misalnya nipu-nipu orang, terus dapat apa? Dapat hasil tipuan kan berupa materi yang segunung lah katakanlah ya, yang hidupnya jadi wah, yang jadi dipandang orang, dihormati orang karena hartanya bukan karena perilaku dia, ya dihormati gitu karena apa? Karena hartanya. Walaupun dia merasa dia mencintai dirinya, tetap dia memusuhi dirinya. Karena harta-harta yang didapat dengan cara demikian itu diibaratkan dia menggali lubang untuk dirinya sendiri. Jadi bukan tipe orang yang mencintai dirinya. Sekarang saya mau kasih contoh. Saya udah dapat izin cerita dari yang bersangkutan gitu deh ya. Ada orang yang dari Jakarta, bukan dari Jakarta, dari luar pulau, kemudian harus transit di Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Thailand. Di pesawat mereka kedinginan, jadi pinjam selimut. Itu biasalah pinjam selimut. Terus pas udah mau turun, ada mulai yang mencetuskan gini, ini selimut bagus ya, gitu, tipis tapi kok anget, gitu. Oh iya, bagus tipis tapi anget gitu. Terus ada yang bilang saya mau bawa gitu. Ada yang lain jangan, itu melanggar sila kedua. Ini mau tur ke wihara lagi, jangan. Itu melanggar sila yang kedua. Oh iya jangan, nggak jadi gitu. Ada beberapa orang yang udah nggak jadi. Tapi ini harus kalau buat tatakan setrika itu lemes, itu bagus, itu enak. Terus kalau buat tutup hording juga bagus gitu. Akhirnya udah, itu namanya nafsu keinginan. Dia nggak bisa ngendaliin. Akhirnya diam, ya udahlah. Singkat cerita, selimutnya dia lipet, rapi, saking rapinya sampai masuk ke tas. Ya, udah terjadi tuh pelanggaran sila tuh udah terjadi. Udah kan, udah turun, Iya pasti karena minjemnya ke pramugari kan, udah sampai di Bangkok, tidur di hotel, selimut itu nggak dibahas, terlupakan tentang selimut itu karena udah rapi di tas kan. Nah berapa hari kemudian masuk wihara hutan, di wiharanya ini ya tetap ada jendela cuman itu yang rangkawat tuh yang bolong-bolong, bukan kaca begini. Jadi malam-malam anginnya dingin banget kan, inget selimut. Bahasanya gini, maaf ya kalau bahasa jelas ya, untung nyolong. Ini maaf ya. Jadi dia punya selimut maksudnya, dia merasa beruntung gitu kan. Walaupun dia merasa beruntung, tetap dia memusuhi diri.
karena dia ngambil itu kan. Udah, dia pakai selimut yang dari pesawat, dia bawa shawl, dia juga pakai, udah tidur lagi enak lah, udah mulai hangat gitu. Dia ingat temennya itu kalau kedinginan pasti masuk angin, pasti sakit gitu. Dia buka mata, bener temennya mah nggak pakai selimut, karena nggak ngambil, temen itu nggak ngambil, yang ngambil ya pakai, nah itu nggak ngambil. Udah gitu, waduh ini bakalan sakit. Dia ukur kalau dia mah lebih kuat ketimbang temennya itu, jadi selimutnya dipakein ke temennya yang lagi kedinginan. Bukan cuma selimutnya doang, shawlnya juga, shawl yang beli sendiri itu mah, yang bukan bukan yang tadi gitu ya, yang beli sendiri dikasih juga ke temennya. Ketika ngasih selimut sama ngasih shawlnya itu, dia bilang rugi dah, capek-capek nyolong orang lain yang make. Walaupun dia merasa rugi, dia tetap mencintai dirinya sendiri. Ketika dia menolong temennya, nah itu artinya dia mencintai dirinya. Nah sekarang masalahnya di selimut. Ketika selimut itu dia ambil, dia melakukan pelanggaran sila yang kedua. Walaupun dia merasa beruntung, tetap dia memusuhi dirinya. Ketika selimut ini diserahkan ke temannya, walaupun dia merasa rugi, dia tetap mencintai dirinya. Cuma selimutnya gini, waktu ngambil selimut, karma buruk dilakukan. Ketika selimut ini diserahkan, karma buruknya itu nggak ngikut di selimut. Karma buruknya ketinggalan di batinnya, karena kan tertanam di dalam batinnya. Jasa kebajikan nolong orangnya tetap dapet, tapi yang tadi itu pelanggaran sila yang kedua nggak nyantel di selimut, nyantel di dalam batinnya. Ini contohnya dengan satu selimut ini punya dua kasus dia. Kasus memusuhi dirinya sendiri dan kasus mencintai dirinya sendiri. Tapi ingat, selimut bisa pindah, karma buruk nggak bisa pindah, karena udah nyantel di dalam batinnya. Jadi apa yang ingin kita dapatkan di dalam hidup ini, yaitu yang harus kita lakukan. Kita mau apa sekarang? Kita perlu apa di dalam kehidupan? Nah, para upasaka upasika di dalam kehidupan perlu apa? Yang itu tuh yang sudah disebut 4 kebutuhan pokok minimal. 4 kebutuhan pokok. Emang 4 kebutuhan pokok itu buat anggota sangka doang? Enggak. Ya, 4 kebutuhan pokok apa? Makanan, tempat tinggal, pakaian, obat-obatan. Ini kebutuhan pokok minimal. 4 kebutuhan pokok ini harus terpenuhi. Nah sekarang di dalam perjalanan hidup ini, 4 kebutuhan pokok ini udah dibuat belum? Udah ada tanaman belum untuk 4 kebutuhan pokok? Sudah. Dana makanan udah paling hebat ya umat Buddha. Dana makanan udah, berarti kebutuhan pokok untuk makanan udah. Untuk pakaian, wah itu dana jubah. Ini cerita yang ke anggota sangka aja dulu dan ya. Dana makanan, dana jubah, udah 2 kebutuhan pokok itu. Udah bikin topangan di dalam batin kan. Obat-obatan juga sama, tempat tinggal juga sama. Berarti kan udah ada topangan di situ. Bukan cuma ke anggota sangga doang kan, baksos ke tempat lain, bedah rumah lah, bantu ngebangun wihara, udah banyak banget. Topangannya sudah banyak. Apakah cuma cukup itu doang? Apa nggak mau yang lain? Pendidikan misalnya. Lalu perlu pendidikan, harus memberikan topangan pendidikan. Terus apakah kebutuhan hidup itu cuma itu doang? Nggak perlu ada yang memotivasi, membangkitkan semangat ketika kita terpuruk? Kalau perlu, kalau ada orang yang sedang mengalami kejatuhan, orang yang terpuruk, jangan disyukurin. Itu nanti lagi nanam buah, udah jatuh ketimpa tangga, kesiram cat lagi. Ya kan, orang lagi ngecat naik tangga, udah jatuh ketimpa tangga, kesiram catnya lagi. Jadi apa yang mau kita lakukan, apa yang kita mau dapatkan, tanam apa yang mau kita dapatkan. Kemudian apakah kita mau keramah tamahan, ya bikin itu. Apa-apa aja yang dimau udah bikin aja, karena apa yang kita berikan itu yang jadi milik kita.
Pernah dengar cerita nggak ada orang yang sebelum meninggal pesen ke sanak keluarganya, kalau udah meninggal di nisannya tolong ditulis apa yang telah saya pakai menjadi milik saya, apa yang telah saya berikan menjadi milik saya, apa yang saya simpan semua hilang dari saya. Betul nggak buat orang yang melanjutkan perjalanan? Betul ya. Apa yang dipakai udah menjadi milik dia, digunakan di dalam keseharian kehidupannya. Apa yang diberikan buat bantu-bantu orang, yaitu yang jadi milik dia. Apa yang dia simpan, semuanya hilang. Kayak ini tradisi-tradisi Chinese, kalau orang meninggal kan suka dikasih rumah-rumahan tuh. Tapi kan diterjemahkannya nanti kalau rumahnya itu dibakar, ntar di sono langsung jadi rumah gitu kan. Begitu gak sih sebenarnya? Enggak lah ya, enggak. Kalau begitu mah orang miskin gak pada takut mati, ya kan? Karena dibakarin rumah langsung punya gedung gitu kan, bangunannya gedung bertingkat lah. Terus pembantunya juga, kalau dulu cuma 2, sekarang bisa dikirimin banyak. Gak punya mobil lagi, hidup punya mobil, cuman gak ada pom bensin. Enggak lah, di sana enggak jadi demikian. Cuma biasanya itu ada ada pesan moralnya. Jadi rumah-rumahan udah dibikin sedemikian rupa, terus udahannya diapain tuh rumah-rumahan? Kalau dibakar jadi apa ya? Jadi abu. Nah itu pesan moralnya. Apa yang semua ada, semuanya jadi abu buat orang yang meninggal. Ini pertama lagi hidup atas nama dia, rumah, tanah dan lain sebagainya atas nama dia. Begitu dia meninggal, semua hilang dari dia, semuanya jadi abu. Itu pesan moral buat siapa? Buat yang masih hidup, yang udah meninggal, udah pergi melanjutkan perjalanan. Jadi buat siapa? Buat yang lagi hidup. Nah jadi kalau apa-apa yang ibu bapak dan saudara-saudara sekalian cari mati-matian, begitu mati beneran mau dibikin jadi abu bisa, mau dibawa juga bisa. Kalau dibawa mesti dititip. Nitipnya kemana? Nitipnya ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Begitu ada yang orang membutuhkan tanam, orang membutuhkan tanam, itu kan kayak nitip gitu ya. Nah, padahal sih bukan nitip, itu kan ke bawah di dalam batin kita. Jadi kalau ada orang-orang yang membutuhkan yang bisa kita bantu, ya udah bantu. Cuma juga harus jaga diri, jangan sampai jadi orang baik yang dimanfaatkan. Karena di zaman sekarang yang namanya trik-trik, tipu muslihat, banyak banget mengemas keserakahan seseorang buat mengerjakan orang lain gitu, memanfaatkan orang lain. Terlalu banyak trik di era sekarang, dari zaman dulu juga lah. Zaman sekarang kayaknya seiring dengan perkembangan teknologi juga meningkat, bareng lah meningkat, trik-trik seperti itu juga bareng. Memang kalau yang sayang diri tentu akan menjanjikan hal-hal yang positif bagi perjalanan hidupnya. Nah sekarang para upasaka dan upasika sekalian, coba tolong ingat-ingat apa sih yang udah dipersembahkan sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya keberadaan kita membawa kedamaian bagi orang-orang yang di sekeliling kita, berarti itu kita mempersembahkan hal yang seperti itu untuk diri kita. Kalau keberadaan kita bikin orang pada puyeng gitu, ya, nah itu juga persembahan, itu juga yang diberikan ke kita. Kan ada nggak orang-orang begitu deket kita kayaknya, oh dia suka, dia enak gitu. Ada nggak orang-orang begitu kita datang, rese. Nah kalau kita jadi orang rese, itu belum maksudnya maaf ya, belum meninggal aja, itu di depan mata udah kelihatan orang pada ninggalin kita. Secara fisik mungkin dia nggak ninggalin karena nggak etis lah, masa orang datang langsung kabur. Secara fisik nggak, tapi secara sikap mental udah rese, ya udah maksudnya udah ada beda lah, sikapnya beda. Fisik sih enggak, berdekatan aja. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita harus takut kalau pikirannya ini cara kerjanya sama. Kalau pikiran cara kerjanya ini benar, kita nggak usah takut. Cuman sekarang masalahnya 3 akar kejahatan ada di dalam batin kita.
Loba, dosa, moha ada di dalam batin kita. Kalau loba, dosa, dan moha ini 3 akar kejahatan ada di dalam batin kita, itu yang namanya pohon, ada akarnya, tumbuh nggak? Tumbuh, berkembang. 3 akar kejahatan ada di batin kita, dia diem-diem aja apa tumbuh berkembang? Numpang nanya lagi, perkembangannya, pertumbuhannya subur apa enggak? Nah, kalau subur itu artinya sebentar ya, ada pohonnya subur banget, berarti kita terlindungi dan terjaga. Terlindungi dan terjaga oleh apa? Oleh loba, dosa, dan moha, sampai ketika mau melakukan perbuatan baik aja gak sanggup, karena dilindungi begitu ketatnya gitu. Kayak apa ya, kayak dikurung, kayak di penjara gitu. Bahasanya sih pertama ngomong dilindungi dulu, karena pohon tumbuh, berkembang, berimbunnya begitu, saking suburnya nggak bisa bergerak kemana-mana. Saking kejaganya sama loba, dosa, moha, mau nembus melakukan kebaikan aja mengalami kesulitan. Pernah nggak mengalami bahwa aduh kok saya tumpul amat ya, kok saya bebal amat ya, kok segini aja nggak bisa, kok segini aja nggak ngerti gitu? Pernah nggak? Pernah. Itu ada dalam kungkungan loba, dosa, moha yang tumbuh demikian suburnya. Lalu kalau dia udah demikian suburnya, demikian kuatnya, kita bisa bergerak nerobos nggak? Bisa, benar bisa. Dengan apa? Apa aja, sebut aja. Dengan apa? Semangat, tekad, apalagi tadi? Melepas, semangat, tekad, itu diantaranya ya. Melepas apa? Melepas kebiasaan-kebiasaan buruk. Tekadnya tekad apa? Tekad untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semangat apa? Lakukan tekad dan melepas ini dengan semangat gitu. Bisa aja pokoknya mau ngomong apa aja, asal yang positif yang ngomongin bisa nembus gitu. Cuma sekarang hal-hal itu pasti, itu betul yang tadi disebut. Nah sekarang kita menyimak jalur yang tajam, yang sampai bisa menerobos. Itu kan yang namanya 3 akar kejahatan tumbuh berkembang, itu kan bukan cuma hanya di kehidupan sekarang aja, dari kehidupan yang lalu kan. Makanya kita terus muter-muter terus di dalam samsara. Sekarang lagi nyangkutnya di alam manusia. Setelah dari alam manusia nggak tahu nyangkut lagi ke mana ini ya. Entah ke alam dewa atau ke alam mana, kita nggak tahu dah. Sekarang apa sih jalur yang supaya bisa tajam gitu? Orang yang dikungkung oleh loba, dosa, dan moha, bisa nggak mereka ini melanggar sila? Sebut aja. Mereka ini jangan cerita pelanggarannya satu gitu, jangan komplit. Ya dari 1 sampai 5 nih melanggar sila. Melakukan apa tuh, panatipata lah, adinadana lah, kami sumbijacara, musawa, dan apa, surameraya, majapamadana. Ya katakanlah mereka lakukan semua, berarti mereka melanggar. Kalau mau menembus ini, yang sebentar ya, kan ada gini, ada 3, dana, sila, bawana. Nah para pelanggar sila ini, kalau untuk langsung menjalankan sila, nggak bisa orang dia hari-hari melanggar. Kalau melalui dana dia bisa nggak? Bisa ya. Jadi sebentar ya, ini paket pelanggaran sila. Ini ada 3 kelompok, dana, sila, bawana, jalur di mana dia bisa keluar. Lakukan dana. Karena pelanggar sila dari 1 sampai 5, bisa nggak mereka berdana? Dana kan bukan cuma materi kan, ya pikiran lah, nasihat lah, tenaga lah, pokoknya bisa. Katakan harus dilakukan dengan tekad dan melepas dan semangat kan, dilakukan tindakan berdana ini. Dana menghasilkan jasa kebajikan. Jasa kebajikan dari yang telah dilakukan ini mempersembahkan tuntunan menuju jalan yang benar. Ada persembahan, mempersembahkan dana dan apapun, jenisnya apapun. Kemudian ini mempersembahkan bagi si pelaku tuntunan untuk masuk ke jalan yang benar. Pelan-pelan untuk melepaskan pelanggaran-pelanggaran sila itu, sehingga bertekad untuk menjalankan sila
dilakukan dengan semangat, baik dia sukses dia. Dana sila mulai dilaksanakan akan masuk ke bawana. Apa sih yang dimaksud dengan bawana? Kan seringkali kita bilang, seringkali yang dimengerti yang dimaksud dengan bawana adalah meditasi. Padahal yang dimaksud dengan bawana pengembangan batin yang membudaya gitu, membudaya di dalam batinnya. Jadi batin ini berkembang, dana dilakukan, kolaborasi dengan sila, kemudian melahirkan bawana. Sesuatu yang baik berkembang dan membudaya di dalam batin. Di antaranya apa? Meditasi di antaranya. Meditasi menjadi bagian gitu. Dengan meditasi di antaranya ya bawana makin berkembang. Jadi dana, sila, maka terjadilah bawana. Ketika kebudayaan positif ini berkembang di dalam batin, masuk lagi ke kelompok 3 yang berikutnya. Sila, samadhi, panya. Masuk ke sila samadhi panya, sebentar ya, ini kan bawananya yang positif udah berkembang di dalam batin. Ketika pelaksanaan sila jauh lebih bijak, pemahamannya jauh lebih paham. Jadi tadinya mungkin yang pertama melaksanakan sila karena anjuran, karena ikut-ikutan, atau karena takut gitu. Kemudian setelah bawana berkembang, ini ketika melaksanakan sila karena pengertian, pemahaman, dan kebijaksanaan. Nah, masuk melaksanakan sila. Ketika melaksanakan samadhi, samadhinya bagus. Sila dan samadhi bekerja sama terus menopang sampai munculnya kebijaksanaan. Ketika kebijaksanaan bermunculan, pelaksanaan sila lebih baik lagi, pelaksanaan samadhi lebih baik lagi. Karena ini yang menopang panyanya menjadi lebih baik, ya kualitas dari kebijaksanaan juga lebih tinggi lagi, terus aja mutar begitu. Lalu dananya gimana? Kalau yang ini aja bisa dijalankan dengan lebih baik, yang dananya udah lebih lancar lagi. Nah itu yang bisa, kebijaksanaan itu yang bisa menembus gitu. Menembus apa? Menembus kekebalan, kealotan, ketebalan dari 3 akar kejahatan itu. Tanpa kebijaksanaan nggak bisa ditembus, nggak bisa. Contoh kita lihat dari praktisi meditasi, orang-orang yang meditasi ketika diinterview, mereka cerita bisa melihat betapa tumpulnya, betapa kotornya, banyak banget nih kekotoran-kekotoran batin. Sebelumnya nyantai-nyantai aja, sebelumnya aman-aman aja, rasanya kita ini orang-orang baik gitu. Ada salah satu peserta yang bilang begini, saya pikir tadinya saya itu orang baik. Begitu saya ngelihat ke dalam, ini 3 akar kejahatan sedemikian rupa, sampai saya nggak berani lagi menyatakan diri sebagai orang baik. Padahal standarnya kalau di masyarakat tetap standar orang baik. Tapi kalau dia melihat ke dalam diri, ini 3 akar kejahatan sampai masih segini mengakar kuatnya, nggak berani. Dia nggak berani bilang dirinya orang baik. Jadi gimana? Ya dia berjuang terus untuk menjadi orang yang benar-benar baik. Bukan cuma rasa-rasanya baik, bukan cuma menurut standar masyarakat baik, tapi dia harus benar-benar menjadi orang yang baik. Ya, ini udah mau jam 11, siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Nah nanti mengenai persembahan untuk diri sendiri harus dipikirkan, harus diperhitungkan matang-matang agar tidak salah memberikan persembahan. Jangan sampai maksud hati memberikan madu untuk diri sendiri, mana tahu racun yang dikasih. Kalau racun yang dikasih ngeri. Siapa mau bertanya silakan. Ketemu kayak orang gila, berarti nggak gila gitu. Ya, yang demikianlah. Sekarang katanya jangan bilang gila, katanya orang dengan gangguan jiwa, gitu katanya, jadi panjang gitu. Tadinya 4 huruf jadi 4 kata. Terus, ya.
Atau mungkin bisa jadi karena nggak ada yang mau dana pakaian ke dia, jadi dia pakai yang itu aja gitu. Iya. Jadi karena kita nggak tahu yang sebetulnya dia pakai demikian karena nggak ngerti atau karena dia nggak punya lagi. Nah kita punya niatan baik, kasih aja. Kalau karena nggak ngerti katakanlah dibuang, ada orang lain pasti ngambil, ya kan? Nah kalau memang dia butuh, dia pakai gitu. Tapi selama ini kalau dikasih makanan mereka ngerti aja sih, nggak bakal diganggu. Kalau dikasih duit dia ngerti nggak? Kalau dikasih duit ngerti mah belum gila kayaknya. Kalau dikasih makanan ya karena kan memang lapar gitu kan. Ya kasih aja lah. Terus juga orang yang dengan gangguan jiwa ini sebentar ya, ada seorang biku. Terus maksudnya bagaimana ya, singkat cerita lah, ada orang gila yang orang dengan gangguan jiwa dibawa ke wihara. Terus pelan-pelan akhirnya jadi sembuh. Saya nanya Bante, apa yang Bante lakukan gitu. Saya nggak melakukan apa-apa ya, saya cuma memanusiakan saja. Ketika makan, saya panggil makan, ngomong sama yang lain juga dia diajak ngomong, apa biasa-biasa aja gitu. Walaupun penampilan apa berbeda, pelan-pelan benar-benar sembuhnya benar-benar sembuh. Dan dia bisa cerita kenapa dia sampai katakanlah kena gangguan jiwa karena mendapat kekerasan di dalam rumah, mendapat perlakuan yang bagaimana sampai membuat dia depresi. Setelah perlakuan itu nggak ada lagi, karena kan ini di wihara diperlakukan katakanlah manusiawi gitu, sembuh udah. Nah ketika udah sembuh kan keluarganya tahu mau ngambil balik, dia nggak mau pulang. Tapi tetap Bantenya arahin untuk pulang, dan kemudian dia keluarganya juga dikasih tahu. Juga jadi hati-hati ya. Kita nih ngomong kan, kalau yang ngomong mah enak aja, tapi yang ngedengarnya itu nggak enak gitu. Ini maaf nih ya, contoh ini sekalian ngomong begini, ada peserta pelatihan Silacari ini kan kadang-kadang kita suka suruh nulis surat buat orang tuanya. Nah di antaranya ada salah satu peserta yang bilang di suratnya, Mama saya tuh sangat sedih kalau Mama bilang kamu tuh anak Iih, kamu tuh anak tante, kamu tuh anak adik saya gitu. Karena kalau dia cerewet, dia apa dah gitu, susah suruh belajar kayak apa kayak gitu, maksudnya begitu. Mamanya bilang dia anak Iih gitu. Mungkin Iihnya malas kayak dulu lagi kecil atau gimana. Pokoknya kalau Mama ngomong demikian, maksudnya hati saya itu sakit, saya itu sedih. Jadi kan buat mamanya bercanda kan, tapi menyedihkan. Jadi hati-hati bercandaan kita ini melukai atau tidak. Walaupun anak juga mungkin waktu gitu dia cuma ketawa-ketawa aja, mesem-mesem gitu. Coba lihat mesemnya itu mesem ada kesedihan enggak? Karena saya pernah dengar umat ini kan dia ada berapa saudara lah, terus suka datang bareng-bareng. Kalau dia yang ketawa, di dalam ketawanya aja ada tangis. Saya dengar di dalam ketawanya aja saya dengar ada tangisan. Tapi dia ketawa, nggak ada air mata, nggak ada apa. Terus ya namanya sering ketemu, nanti cerita-cerita masa kecil apa-apa. Nah cerita masa kecilnya ini waktu begitu lahir dia ada kondisi apa. Kalau menurut saya sih itu nggak boleh diceritain sebetulnya. Mungkin aja sama, mungkin saja. Karena saya pernah dengar cerita katanya yang disebut tadi diantaranya ngambil dari yang kita ada. Tabur tuai. Nabur kan nabur benih, ya tinggal menuai panen gitu.
Cuma kalau penjelasan di kita itu sangat jelas, banyak penjelasan-penjelasan, diantaranya ada perbedaan. Bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan nih, sebentar ya, yang namanya karma itu, saya mau nanya, yang namanya karma itu apa? Yang namanya karma itu perbuatan. Yang namanya karma itu niat, bukannya perbuatan. Kita suka salah. Karena jadi kita shortcut aja gitu kan. Jadi apa sih kaitannya dengan karma? Ada niat, ada perbuatan. Gak ada yang dibilang karma itu perbuatan. Bukan. Jadi niat yang dituangkan melalui perbuatan. Nah kita shortcut aja, karma adalah perbuatan. Bukan. Niat yang dituangkan melalui perbuatan. Contoh, misalnya ada si A sama si B ini. Ngelihat si C jatuh. Kalau si B mah pokoknya ya nolong aja, setulus-tulusnya nolong. Kalau si A ada itunya, ada udang di balik batu lah ya. Kalian habis nolong dia juga bisa dimintain tolong atau apa-apain lah, bisa ada manfaatnya. Tapi kalau mengenai perbuatannya, perbuatan menolongnya, sikapnya, romannya, mimik mukanya, katakanlah standar lah. Sebenarnya sama nih, si A sama si B. Hasilnya berbeda nggak? Beda, karena apa? Niatnya beda. Jadi yang namanya karma itu bukan perbuatan, niat yang dituangkan melalui perbuatan. Hasilnya enggak sama, ya. Nah, kemudian bagi orang yang menanam kebaikan, dia akan mendapatkan, katanya mendapatkan, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau orang yang menanam perbuatan buruk, ini karma buruk bukan perbuatan buruk, menanam karma buruk, dia akan memetik karma buruk. Jadi beda. Kalau yang berbuah mendapatkan, ini ada keterangan yang lebih lagi ya. Kalau yang karma buruk dia memetik. Contohnya gini, pernah nggak kita ngedengar orang cerita dapat hadiah dari bank? Pernah ya? Ditelepon dong, gitu misalnya ditelepon. Ibu bapak Anda dapat hadiah gitu. Ceritanya kita yakin lah itu benar-benar lah, bukan yang nipu-nipu. Oh ya baik, nanti saya ambil. Kadang dari bank bisa bilang gini, nggak usah bu, pak, nggak usah repot, biar nanti kami yang antar. Jadi udah mau dapat hadiah aja, mau ngambil aja, nggak usah repot, nanti kami yang antar. Kalau giliran yang memetik, yang karma buruk ditanam, udah kan misalnya karma buruk ditanam, dia melakukan pelanggaran lah, katakanlah pelanggaran, kemudian kan mesti disidang dong. Mana mau persidangan datang ke rumah dia yang guru nyamperin dia. Nah jadi kalau untuk yang buruk, udah buahnya buruk, sangat pahit lagi nih, akibatnya buruk, buahnya sangat pahit, dia harus datengin, harus ngambil sendiri. Orang lain ada nggak yang mau ngambilin? Nggak ada yang mau. Kalau giliran karma baik berbuah, itu mau bergerak ngambil aja, mau ngeluarin tenaga, nggak usah, nanti kami yang nganterin. Jadi ya demikian. Itu saking buruknya, saking pahitnya, maksudnya minta tolong aja, udah ambilin nggak apa-apa, ntar saya tanggung. Nggak mau, ambil sendiri semua. Kalau giliran perbuatan baik mah, mau datang nggak usah, ntar saya datang, ntar saya nganterin. Ya tabur tuai ada, tapi mereka mungkin simpel. Kalau kita sangat detail sekali, banyak uraian-uraian tentang itu. Makasih ya. Siapa lagi yang lain? Tadi Ayah menjelaskan bahwa pada saat persembahan itu dipersembahkan, memang fisiknya itu diterima oleh penerima persembahan. Tapi jasa kebajikannya itu diterima oleh yang melakukan persembahan. Tapi itu memang tidak langsung sih sebenarnya, kan berproses. Langsung. Jika ada seseorang yang mungkin menderita sakit, dia tidak akan sembuh spontan setelah dia memberikan dana itu kan? Sebentar. Ketika dia memberikan itu langsung menjadi milik dia. Cuman proses tumbuh berkembangnya sampai dia mendapatkan buahnya itu yang perlu waktu.
Karena kalau misalnya si A ini sakit, dia nanam makanan, apakah dia spontan sembuh? Tidak. Karena kan baru nanam langsung dia dapat, benihnya udah langsung tertanam, udah langsung dapat gitu. Tinggal kapan matangnya gitu, ya. Yang matangnya itu perlu waktu. Nah, mengenai sakit, selain memang karena faktor pelapukan tubuh ini, juga seringkali kita salah menggunakan tubuh. Misalnya kerjanya sampai terlalu capek gitu. Kerja apa sih yang sampai terlalu capek dilakonin terus? Itu kerja kalau main game. Ya kalau main game mah biar kebelet, biar ngantuk, biar apa juga ini aja terus. Ini soalnya lagi seru gitu. Dilakonin terus, mata rusak, apalagi pada tegangan begitu. Ya otot lah, ya apalah, ya sakit lah. Sampai ada orang mati karena main game juga kan ada kan. Bukan cerita bohong, ini udah banyak orang mati karena main game, orang mati karena orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa karena main game juga kan banyak. Orang cerai juga karena game juga banyak kan. Terus anak nggak sekolah, masa depannya jadi suram juga karena itu juga kan banyak faktor. Jadi ya pandai-pandailah jaga diri ya. Jadi mengenai sakit bukan hanya karena kelapukan, tapi bisa juga karena salah menggunakan badan ini, atau badan ini digunakan dengan cara yang salah. Itu baru cara lagi. Belum lagi dari makanan, karena berkaitan dengan kesenangan-kesenangan indera kan. Walaupun ini makanan nggak sehat, yang penting enak, dimakan terus. Ada orang yang berprinsip walaupun nggak enak, yang penting sehat dia makan. Walaupun enak, kalau nggak sehat dia nggak mau. Jadi masing-masing punya kebijakan, semua persembahan diterima oleh sendiri lagi. Persembahan apapun yang kita berikan, itulah yang menjadi miliknya kita. Jadi kalau sekarang kita berada di dalam posisi susah senangnya kita, sehat atau penyakitannya kita, galau atau damainya kita, bahagia atau menderitanya kita, nggak ada satu makhluk pun yang bisa kita salahkan selain makhluk yang satu ini. Ya diri sendiri. Bukan makhluk yang satu ini semua nyalain aja lagi. Maksudnya ya makhluk ini nih, si pembuatnya sendiri gitu. Nggak ada yang lain selain satu makhluk ini nih yang di dalam pancakandanya masing-masing. Ya, mari kita beranjali, kita beradi tanah. Semoga di dalam perjalanan hidup ini kita mempunyai kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk mempersembahkan yang terbaik, yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sehingga perjalanan hidup kita pada akhirnya mampu masuk ke dalam jalan kebenaran dan keluar dari samsara. Sabi sata bhavantu sukhi tata.